Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan dan Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, berbahagia sekali di kesempatan pagi yang mulia ini bisa kembali menemani kaum muslimin dan muslimat sekalian, pendengar serta pemirsa radio GIC juga GIC TV di program Mutiara Pagi Radio GIC, yang insya Allah di program ini kaum muslimin dan muslimat akan kami ajak untuk mengkaji kitab suci Al-Quran Al-Karim lewat tilawah, terjemah, juga tafsir daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita akan sambung kembali tilawah dan tafsir kita, di mana kemarin kita sudah tilawahkan dan tafsirkan surat Al-An'am sampai ayat yang ke-90 ya. Pagi hari ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali tilawah dan tafsir kita di surat Al-An'am mulai dari ayat yang ke-91. Insyaallah kita akan tilawahkan hingga ayat yang ke-93 ya. Silakan Anda bisa ikut juga menyiapkan mushaf Al-Quran di tempat Anda untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita di kesempatan pagi hari ini. Juga nanti akan bersama kita terjemahkan dan tafsirkan. Baik, kita akan mulai dengan tilawah surat Al-An'am dari ayat yang ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi id qalu ma anzalallahu ala basharin min syai'. قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون.
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. Alhamdulillah, demikian surat Al-An'am dari ayat yang ke 91 telah kita tilawahkan hingga ayat yang ke 93. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan Allah ganjar dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kita masuk untuk menerjemahkan serta menafsirkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang baru saja kita simak bersama tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-91 di dalam surat Al-An'am ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadrihi." Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya pengagungan. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Idh qalu, ketika mereka berkata, ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkan, ala basharin min syai'in, tidaklah Allah menurunkan kepada seorang manusia sesuatu apapun. Ya. Tidaklah Allah menurunkan sesuatu apapun kepada seorang manusia. Tidak Allah turunkan wahyu, tidak Allah turunkan kitab, tidak Allah turunkan ini dan itu. Tidak ada apapun yang Allah turunkan kepada seorang manusia. Itu tentu yang paling utama maksudnya adalah wahyu ya. Kul,
katakanlah wahai Muhammad. Ya, khitabnya, audiensnya kepada Nabi, Allah perintahkan, kul, katakan wahai Nabi, man anzalal kitabal ladzi jaa bihi Musa. Katakan kepada mereka, man, siapa, anzala, yang menurunkan alkitab, kitab suci, alladzi, yang jaa bihi Musa, yang datang bersama dengannya Musa. Siapa yang menurunkan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa? Nuron, yang menjadi cahaya, wahu, dan petunjuk, linnas, bagi manusia. Taj'alunahu qaratisa. Taj'alunahu, kalian menjadikannya, qaratisa, kertas, lembaran-lembaran yang gak berharga gitu ya. Tubdunaha, kalian menampakkannya. Wa tukhfunaha, dan kalian menyembunyikannya, katsira, sebagian besar. Itu kalian menampakkannya, memberitahukannya kepada orang lain sebagiannya, dan sebagian besar yang lain tidak kalian sampaikan kepada manusia, tapi kalian sembunyikan. Wa ulimtum malam ta'lamu antum wala aba'ukum, dan kalian telah diajari malam, apa yang tidak ta'lamu, kalian dahulu ketahui. Kalian telah diajari apa yang dahulu tidak kalian ketahui. Antum wala aba'ukum, yang dulu tidak kalian ketahui, baik kalian maupun nenek moyang kalian. Kulillah, katakanlah sebagai jawaban pertanyaanmu ya. Kamu yang bertanya kepada mereka, kamu juga yang jawab sendiri. Katakanlah Allah, yaitu Allah lah yang menurunkan kitab yang dibawa oleh Nabi Musa yang menjadi petunjuk dan cahaya. Dialah Allah yang menurunkan kitab suci yang engkau jadikan kitab suci tersebut sebagai lembaran-lembaran yang tidak berharga, yang sesuai dengan kepentingan kamu. Kalau kamu mau sampaikan, kamu sampaikan, tapi kebanyakan kamu sembunyikan, kamu gak sampaikan kepada manusia. Allah lah yang menurunkan kitab suci tersebut yang kalian tidak beradab dan berakhlak kepada kitab suci tersebut. Tsumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkanlah mereka tenggelam dalam kesesatan mereka. Biarkanlah mereka tenggelam bermain-main di dalam kesesatan mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di dalam ayat mulia ini bahwa mereka tidak mengagungkan Allah. Siapa mereka yang dimaksud di sini? Ibnu Katsir menyampaikan beberapa riwayat. Yang pertama, beliau berkata, qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Abdullah bin Katsir nazalat fi Quraisyin. Ayat ini turun terhadap orang-orang Quraisy. Yaitu berarti maksud dari mereka yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya adalah orang-orang Quraisy. Wa ma qadaru Allaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Siapa ya mereka yang dimaksud di sini? Kata Ibnu Abbas dan Mujahid, mereka yang dimaksud di sini adalah Quraisy, ya, orang-orang Quraisy pada saat itu. Wakhtarahu Ibnu Jarir, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari.
Wakila, ada juga sebagian mufassirin yang berpendapat nazalat fi ta'ifatin minal yahud, bahwa ayat ini turun kepada sekelompok orang dari kalangan Yahudi, ya. Jadi bukan turun kepada orang-orang Quraisy, tapi turun kepada sekelompok orang-orang Yahudi. Ya. Wakila fi Finhasin rajulun minhum wakila fi Malikin bin As-Saib. Ada juga pendapat yang lain lebih personal lagi, bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Pinhas. Pinhas adalah seseorang pria dari kalangan Yahudi. Ada juga yang mengatakan ayat ini turun ya berkaitan dengan Malik bin As-Saib. Siapa dia? Mungkin dia adalah juga dari kalangan orang-orang Yahudi, di antara orang-orang Yahudi, ya. Ala kulli hal, turun kepada siapa saja ayat ini atau tentang siapa saja ayat ini, kita yang paling penting adalah mengambil pelajarannya. Allah katakan di sini, wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Ya, kalau bicara orang Quraisy, orang Yahudi, mereka semua memang ya kaum yang tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, tidak mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mengibadahi Allah dengan sebenar-benarnya, tidak mengimani Allah dengan sebenar-benarnya. Ya. Id qalu ma anzalallahu ala syai'in min basarin. Inilah perbuatan atau sikap yang Allah katakan tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Yaitu ketika mereka berkata, ya, mereka bilang Allah nggak nurunin apa-apa kok kepada seorang manusia pun. Ya. Maksudnya adalah Allah tidak menurunkan wahyu. Allah tidak menurunkan kitab suci. Ya. Allah tidak turunkan sesuatu apapun kepada seorang manusia. Ya. Nah, tentu sikap seperti ini adalah sikap yang bertentangan dengan salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekaligus juga rukun iman, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah, karena kitab suci kaitannya dengan Rasul Allah. Yang mereka nafikan di sini dua, yang mereka tolak di sini dua, yaitu Allah tidak menurunkan sesuatu kepada seorang manusia. Nah, sesuatu ini maksudnya adalah kitab suci, manusia ini maksudnya adalah Rasul atau Nabi. Ya. Nah, ini bertentangan dengan rukun iman. Ya. Sikap seperti ini pada diri siapa coba? Kalau kita anggaplah kita belum baca tentang asbab nuzulnya tadi, gitu ya. Sikap seperti ini ada di orang Quraisy, ya tentu saja orang-orang Quraisy tidak beriman kepada kitab suci, ya. Dan ada juga di dalam orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi beriman kepada kitab suci, tapi beriman sebagian. Mereka beriman kepada Taurat, sebagian beriman kepada Injil, dan semuanya tidak beriman kepada Al-Quran. Gitu ya. Tidak beriman kepada Al-Quran. Ada juga sikap seperti ini pada diri orang-orang Yahudi. Iya, Yahudi itu agama samawi. Mereka percaya kepada kitab suci. Tapi tidak semuanya mereka percayai, ya sama aja. Dianggap tidak percaya. Karena salah satu cakupan iman kepada kitab suci adalah mengimani seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para
para rasul dan para nabi, ya, seperti itu. Nah, ini. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya ketika mereka memang menolak keyakinan bahwa Allah menurunkan kitab suci kepada seorang manusia. Ya. Dan ini tentunya adalah sikap yang merusak keimanan kita, yaitu merusak rukun iman kita, tidak boleh. Ya. Lalu Allah katakan, kul, jawab. Ya, kalau mereka berkata seperti itu, mereka bilang misalnya, nggak ada tuh Allah nurunin sesuatu kepada manusia. Ya mungkin sekarang juga ada pemahaman seperti itu ya. Zaman sekarang mah pemahaman apa aja ada. Ya, bahkan lebih jelek daripada kekufuran dan kesesatan orang-orang terdahulu. Gitu. Lebih jelek. Nah, jika mereka berkata tidak ada Allah menurunkan sesuatu apapun, maka kita jawab, man anzalal kitab alladhi ja'a bihi Musa. Siapa yang menurunkan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Musa? Huda wa nur linnas. Cahaya dan petunjuk bagi manusia. Ya. Siapa yang menurunkan itu? Tentu kalau memang murni tidak beriman kepada kitab suci, ya jangankan Al-Quran, Injil, Taurat juga mereka tidak mengimani. Jadi cenderung memang ayat ini turun sebabnya orang-orang Yahudi ya. Karena orang-orang Yahudi mengimani Taurat. Sehingga di sini ya diberikan jawaban yang sifatnya yang sifatnya mendebat mereka. Kamu bilang Allah tidak turunkan kitab suci. Ya ketika kita sampaikan kitab suci yang terakhir adalah Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Kalian semua harus mengimaninya. Enggak ada itu. Allah enggak turunkan kitab suci kepada siapapun. Ya. Nah, yang turunin kitab suci kepada Nabi Musa siapa? Kalian mengimaninya. Ya. Itu Allah. Tajalunahu qaratisa tubduna wa tukhfuna katsira. Dan yang kamu jadikan kitab suci tersebut lembaran-lembaran tidak berharga, kamu tampakkan sebagian dan kamu sembunyikan sebagian besarnya. Ya, nah, kalau dari penjelasannya di sini memang cenderung kepada yaitu orang-orang Yahudi gitu ya. Karena orang-orang Yahudi beriman kepada kitab sucinya Nabi Musa, kemudian orang-orang Yahudi juga memang sikap mereka itu menyembunyikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, menyembunyikan sebagian dan menampakkan sebagian, gitu ya. Nah, seperti misalnya kabar-kabar tentang Nabi Muhammad yang ada di dalam kitab suci mereka itu disembunyikan oleh mereka. Tidak mereka beritahukan, tidak mereka tampakkan. Nah, disembunyikan. Dan yang disembunyikan lebih banyak daripada yang ditampakkan, gitu ya. Wa ulimtum ma lam ta'lamu antum wala aba'ukum. Ay wa man anzalal Qur'an alladzi 'allamakumullahu fihi min khabarin ma sabaq wa naba'in ma ya'ti ma lam takunu ta'lamuna dzalika. Yaitu yang menurunkan Al-Quran, dialah yang mengajarkan kalian apa yang dahulu kalian tidak ketahui, seperti
berita-berita umat-umat terdahulu, berita-berita yang belum terjadi, ya, berita-berita gaib. Kan ini semua disampaikan biasanya di dalam kitab suci. Kalian tidak tahu kan kisah-kisah umat terdahulu? Disampaikan kisah-kisah tersebut dalam kitab suci. Ini merupakan ilmu, pengetahuan yang kalian dahulu tidak ketahui, ya. Qulillah, katakanlah dia adalah Allah, yaitu ini jawaban daripada ya pernyataan sebelumnya. Qul man anzalal kitab. Siapa yang menurunkan kitab suci yang kepada Nabi Musa? Qulillah, katakanlah. Ya, jawab, yang menurunkan Allah. Gitu ya. Jadi sifatnya tanya jawab. Ya, bisa dialog itu dibentuk lewat tanya jawab. Allah lah yang menurunkan kitab suci tersebut, ya. Allah lah yang menurunkan atau yang mengajarkan ilmu yang sebelumnya kalian tidak ketahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala lah Tuhan yang melakukan semua itu. Tsumma darhum fi khawdihim yal'abun. Kemudian biarkan mereka, aidahum, tinggalkan mereka, fijahlihim, dalam kebodohan mereka, wa dhalalihim, dan kesesatan mereka, yal'abun. Mereka bermain-main di sana. Hatta ya'tihim minallahil yakin, sampai datang al-yakin kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Al-yakin yaitu kematian. Wa saufa ya'lamuna alahumul akibatu am li ibadillahil muttaqin. Kalau sudah masuk kubur, mati, maka pasti nanti ketahuan, pasti mereka bakal ngerti dan paham siapa yang memang berada di atas kebenaran. Apakah mereka ataukah hamba-hamba Allah yang bertakwa. Ya. Nah, ini jadi ini seperti dakwah aja. Pada dasarnya sikap mereka sudah jelas, yaitu mereka dalam kesesatan dan susah sekali diobati kesesatan ini. Gitu ya. Susah sekali diobati. Obat satu-satunya adalah pembiaran. Ya udahlah, biarin aja dalam kesesatan. Tapi pembiaran tersebut bukan pembiaran tanpa dakwah, tetap dakwah disampaikan. Gitu ya. Tetap disampaikan bahwa Allah lah yang menurunkan kitab suci tersebut. Tidak boleh kamu memiliki keyakinan bahwasanya tidak ada yang Allah tidak menurunkan apa-apa kepada seorang manusia. Dialah Allah yang mengajarkan kalian apa-apa yang kalian sebelumnya tidak ketahui, gitu ya. Dia Allah. Ya, itu tetap disampaikan. Walaupun kita tahu ya mereka sudah berada di sikap yang sangat kronis sekali. Makanya Allah perintahkan tsumma da'hum. Kalau itu sudah disampaikan, sudah, tinggalkan mereka. Yang penting sudah disampaikan, tinggalkan mereka. Terserah mereka, silakan mereka bermain-main, tenggelam di dalam kesesatan dan kejahilan mereka tersebut, gitu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadza, dan ini kitabun, wa hadza kitabun, ya, hadza kitabun, ya, berarti ini buku, gitu ya. Kalau hadzal kitab, kitab ini, nah itu harus
belum lengkap, ada kalimat setelahnya gitu ya. Kalau hadza kitabun, ini buku. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu sudah cukup mubtada dan khobar. Ini buku sudah jelas. Kalau hadzal kitabu, buku ini, nah itu masih nanggung. Ya, belum ada khobarnya. Kalau ini wa hadza kitabun, dan ini, nah ini di sini menunjukkan kepada kitab suci ini. Dan kitab suci ini adalah kitabun anzalnahu, kitab suci yang diturunkan olehnya. Ya. Kitab suci yang kami turunkan. Itu Allah turunkan. Mubarakun, yang diberkahi, musaddiqu, yang membenarkan, alladzi, yang baina yadaihi, apa yang ada di depannya, yaitu maksudnya yang membenarkan kitab-kitab suci yang sudah lebih dahulu, ya, yang sudah duluan, gitu ya, yang ada di depan, yang sudah duluan, itu. Walitundhiro, dan kitab suci ini diturunkan selain membawa keberkahan, membenarkan kitab suci yang terdahulu. Walitundhiro, diturunkan untuk memberi peringatan Ummul Qura, kepada ya penduduk kota tersebut, waman haulaha, dan yang sekitarnya, gitu ya. Diturunkan kepada apa namanya, yang menjadi penduduk kota tersebut, yang kita tahu bahwasannya Ummul Qura, penduduk kota yang dimaksud di sini adalah Mekah, gitu ya, penduduk Mekah. Waman haulaha, dan kepada orang-orang yang di sekitarnya. Walladzina yu'minuna bil akhirah, dan orang-orang yang beriman kepada akhirat, yu'minuna bih, maka akan beriman kepada kitab suci ini, pada Al-Qur'an. Wahum ala salatihim yuhafizun, dan mereka, ya, orang-orang yang menjaga, memelihara salatnya. Nah, Allah katakan di sini wahada, dan kitab suci ini, yaitu Al-Qur'an, kitabun, kitab suci, anzalnahu, yang Allah turunkan membawa keberkahan dan membenarkan apa yang ada di depannya, itu kitab suci yang lebih dahulu. Walitundhira Ummul Qura, dan untuk memberi peringatan kepada penduduk kota tersebut, yaitu penduduk Mekah, waman haulaha, dan yang di sekitarnya, yaitu ya penduduk di sekitar Mekah, kabilah-kabilah Arab yang memang di sekitar Mekah. Ayat ini memang bisa dijadikan blunder kalau kata istilah politik, gitu ya, celah bagi orang-orang yang ingin merusak kredibilitas Al-Quran, yang ingin merusak keimanan kita kepada Al-Quran, yang dimana iman kita kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran kita imani diturunkan Allah kepada Rasul untuk seluruh umat manusia, ya kan? Kitab suci terakhir, bukan untuk orang-orang Mekah aja, bukan untuk orang-orang Quraisy, bukan untuk orang-orang Arab aja, tapi untuk seluruh manusia. Berbeda dengan kitab suci sebelumnya, turun secara parsial kepada
umat-umat tertentu, ya, Bani Israel kitabnya Taurat, ya, seperti itu misalnya. Kalau Al-Quran tidak. Nah, ini mungkin dijadikan celah oleh beberapa orang-orang jahat kita sebut, ya, pembenci Islam. Ya, mereka mengatakan Al-Quran itu bukan untuk seluruh manusia, Al-Quran itu untuk orang-orang Arab doang. Dalilnya ada, nih baca gitu ya. Hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi wa litundhira umul qura. Al-Quran cuma diturunkan untuk memberi peringatan kepada umul qura, penduduk kota. Penduduk kota yang mana maksudnya? Kota Mekah. Wa man haulaha, dan orang-orang yang di sekitarnya, ya. Jadi Al-Quran bukan turun untuk semua manusia. Bisa. Mereka katakan kayak gitu. Gitu ya. Dijadikan celah untuk menebar subhat dan was-was di antara kaum muslimin gitu ya. Ya. Kita jawab pernyataan tersebut adalah pernyataan yang sesat. Gitu ya. Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia, ya, karena Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh umat manusia, bukan diutus untuk orang-orang Arab saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a." Ya, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ya, ini Rasulullahi ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian jami'a, kepada kalian semuanya, ya. Nah, Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan ini kepada seluruh manusia. Wahai manusia semuanya, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah kepada kalian semuanya, bukan kepada orang-orang Arab saja. Ya, seperti itu. Nah, jadi salah pendapat seperti itu. Atau juga kita bacakan juga bukti yang lain, dalil dari Al-Quran yang lain gitu ya. Seperti firman Allah, Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Maha agung Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan itu Al-Quran, ya. Ala abdihi, kepada hambanya. Liyakuna, agar Al-Quran menjadi lil alamina nadhira. Nah, peringatan bagi alamin, seluruh alam. Itu seluruh manusia. Ya. Nah, jadi bukan kepada umul qura saja gitu ya. Bahkan kalau tidak cukup dalil Al-Quran, kita sampaikan dalil dari as-sunnah, dari hadis. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, utitu khamsan lam yu'tihunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku dikasih 5 keistimewaan yang tidak pernah Allah kasih kepada seorang pun dari para nabi sebelumku. Ya. Nah, salah satunya adalah wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ilan nasi ammah. Salah satunya adalah dahulu nabi-nabi itu diutus hanya kepada kaumnya saja secara khusus. Ya. Adapun aku diutus oleh Allah kepada seluruh manusia secara umum, ya. Nah, itu hadis sahih. Ya, hadis sahih. Nah,
Nah, di sini memang disebutkan Ummul Qura, gitu ya. Dan tidak ada pertentangan gimana sih katanya untuk memberikan kepada Ummul Qura aja. Ya, karena ayat ini makiyah gitu ya. Butuh pendekatan yang lebih personal kepada orang-orang Arab atau Quraisy Mekah pada saat itu, maka disebutlah Ummul Qura atau kota Mekah gitu ya secara personal di dalam ayat ini, tapi bukan bermaksud menyempitkan fungsi Al-Quran sebagai pemberi peringatan kepada seluruh manusia gitu ya. Karena kemudian ada ayat-ayat yang lain yang menjelaskan keuniversalan Al-Quran, yaitu umuman Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada seluruh manusia gitu ya. Atau juga bisa kita katakan waman haulaha, dan orang-orang yang di sekitarnya. Ya, di sekitar Quraisy ya bisa sampai kemana saja. Di sekitar Mekah ya Indonesia sekitar Mekah gitu ya, keliling Mekah gitu. Nah, seperti itu. Nah, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita tentang beberapa karakter dan sifat Al-Qur'an. Ya. Nah, ini kita harus ketahui menambah keimanan kita kepada Al-Qur'an. Karakter dan sifat Al-Qur'an yang pertama yaitu mubarakun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini alhamdulillah kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan Al-Qur'an ya. Banyak orang sebut salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Kenapa? Karena di bulan inilah diturunkan Al-Qur'an gitu ya. Loh, bukannya Al-Qur'an diturunkan bertahap selama 13 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu ya. Ya, selama 13 tahun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, betul bertahap. Tapi Al-Qur'an turun jumlatan wahidah, satu paket gitu ya, dari langit kepada langit dunia, turun ke langit dunia itu di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Yaitu Al-Quran memang diturunkan di bulan Ramadan di malam Lailatul Qadar, jumlatan wahidan dari langit tinggi di sana ke langit dunia. Ya, satu paket turun semuanya. Brek. Ya. Nah, kemudian dari langit dunia berangsur-angsur dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah ya, semasa hidupnya, seperti itu. Nah, ini bulan Al-Quran, dan bulan Al-Quran kita sebut juga Ramadan itu bulan yang berkah karena bulan Al-Quran, bulannya Al-Quran, karena Al-Quran itu membawa keberkahan gitu ya. Membawa keberkahan Al-Quran ini. Makanya di bulan ini ya jangan sampai kita jauh-jauh dari Al-Quran nih. Harus senantiasa baca Al-Quran, menghafal beberapa ayat yang dianggap mudah untuk kita hafal. Buat sholat, mungkin sholat tarawih mau sendiri, nyoba-nyoba gitu ya. Sholat tarawih sunnah berjamaah, sendiri juga boleh, gak apa-apa gitu ya. Mungkin bosan bacaan imamnya dari Al-Hakumut Takasur sampai surat Al-Lahab,
kita pengen baca yang kayaknya enak gitu, yang menyentuh hati, nah boleh dihafalkan. Nah, mumpung Ramadan nih, bulan Al-Quran, dan Al-Quran itu membawa keberkahan. Ini salah satu sifatnya, mubarakun gitu ya. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa ghasiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa hafat lahumul malaikah gitu ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidaklah berkumpul suatu kaum gitu ya, sekelompok orang tidaklah berkumpul di masjid, di antara masjid-masjid Allah, kemudian mereka membaca Al-Quran, kemudian mereka mempelajarinya ya, kecuali akan turun kepada mereka rahmat. Mereka akan diliputi rahmat, diturunkan sakinah, ketenangan ya. Makanya enak kalau dengar Al-Quran, apalagi yang bacanya imam-imam yang merdu-merdu gitu ya, yang suara-suaranya merdu, dapat kita sakinah, kedamaian, ketenangan hati, dapat rahmat juga, dan malaikat akan turun kemudian bersama-sama orang-orang tersebut itu. Nah, ini Quran salah satu sifatnya adalah mubarakun ya, membawa keberkahan. Kemudian diantara karakter dan sifat Al-Quran adalah musaddiqul ladzi baina yadayhi, membenarkan kitab-kitab suci yang ada sebelumnya. Jadi Al-Quran itu tidak membatalkan, bahkan sebaliknya membenarkan, mengkonfirmasi kebenaran dari kitab-kitab suci sebelumnya gitu ya. Dan yang ketiga ya, karakter Al-Quran adalah memberi peringatan. Nah, ini tujuan utama Al-Quran, yaitu bukan sekedar untuk dibaca saja, dipajang di tembok-tembok masjid atau di tembok-tembok rumah kita, tapi Al-Quran ini datang sebagai nadhir, peringatan ya, lil alamina nadhira, yaitu peringatan bagi seluruh alam semesta ini, bagi seluruh manusia ya, peringatan. Nah, sikap kita ya mengambil peringatan ya dari Al-Quran, mengambil pelajaran dari Al-Quran ya. Nah, ini di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa sifat Al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat orang yang mengimani Al-Quran. Allah berfirman, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi wa hum ala salatihim yuhafizun. Dan orang-orang yang beriman terhadap akhirat, mereka beriman kepadanya, itu kepada Al-Quran ya. Kalau orang-orang yang punya keyakinan tentang adanya hari akhir, mereka inilah orang-orang yang beriman kepada Al-Quran ya. Ini sudah suatu yang kondisional gitu ya, sudah auto gitu ya. Beriman kepada hari akhirat pasti beriman kepada Al-Quran ya. Kalau gak beriman kepada hari akhirat, sudah pasti keimanannya kepada Al-Quran diragukan. Begitu juga sebaliknya. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran pasti beriman juga meyakini adanya hari akhir. Gak mungkin orang yang beriman kepada Al-Quran tapi gak mengimani hari akhir. Ya, kenapa? Ya wong di dalam Al-Quran sepertiganya bicara tentang hari akhir. Gitu ya. Gimana kamu iman kepada Al-Quran tapi kamu gak beriman kepada hari akhir? Gak mungkin itu. Jadi itu sudah otomatis gitu ya. Makanya kalau ada orang, saya muslim baca Al-Quran,
beriman pada Al-Quran, tapi bagaimana dengan hari akhirat? Hari akhirat ada nggak ya? Kayaknya nggak ada. Ini berarti rusak gitu ya. Dan di antara sifat orang yang mengimani Al-Quran, wahum ala sholatihim yuhafidun, dan mereka terhadap sholatnya ya mereka memelihara, yaitu orang yang memelihara menjaga sholatnya ya. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran adalah orang-orang yang senantiasa sholatnya terpelihara gitu. Itu juga sama, sudah otomatis gitu ya. Nggak pernah sholat ya nggak boro-boro iman pada Al-Quran, nggak pernah baca Al-Quran gitu ya. Atau nggak pernah baca Al-Quran ya udah bisa dipastikan juga nggak pernah sholat gitu ya. Kok bisa begitu? Ya iyalah, di dalam sholat emang yang kita baca apa? Al-Quran kan gitu ya. Yang kita baca apa? Al-Quran. Kalau kamu nggak pernah sholat ya nggak pernah baca Al-Quran berarti gitu ya. Itu juga sudah otomatis. Tapi di sini lebih khusus yaitu yuhafizun, memelihara sholatnya. Ya, memelihara sholat itu ada beberapa kriterianya. Yang pertama, memelihara ketentuan-ketentuannya. Ini yang paling mendasar, ya. Dipelihara rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, apa itu rukun sholat, syarat sholat ya, dipelihara itu gitu ya. Kemudian memelihara sunnah-sunnah sholatnya, apa saja sunnah-sunnah sholat. Nah ini ketentuan sholat ya, syarat-syarat, rukun-rukun, wajib-wajib sholat gitu ya, harus kita ketahui agar kita bisa memelihara sholat kita. Kemudian yang kedua, memelihara waktunya. Nah, ini juga tingkatan yang berikutnya daripada memelihara sholat gitu ya. Dijaga waktu sholat itu, jangan sampai keluar daripada waktunya gitu ya. Sholat asar di maghrib, sholat maghrib di isya, sholat isya di subuh, sholat subuh di zuhur, ya itu di waktu duha atau gitu. Sholat zuhur di asar, nah, ini keluar dari waktunya nggak boleh kecuali ada ujur gitu ya, nggak boleh. Harus sholat tepat waktu gitu ya. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang Allah katakan yaitu sahun, yaitu orang-orang yang sholatnya lalai ya, wahum an sholatihim sahun. Itu surat Al-Ma'un ya, sholatnya lalai. Nah tidak boleh, dijaga, harus waktunya. Dan yang paling bagus menjaga waktu adalah sholat di waktu yang utamanya. Di waktu utamanya adalah kapan? Di awal waktu, seperti itu. Kemudian menjaga jamaah. Nah, ini bagi pria khususnya, karena jamaah bagi pria wajib, kalau bagi wanita sunnah gitu ya. Menjaga jamaah. Ya usahakan kita selalu sholat berjamaah. Ya bukan usahakan, harus sholat selalu berjamaah bagi para pria. Karena sholat berjamaah itu wajib hukumnya sesuai mayoritas para ulama, seperti itu. Kemudian yang paling tinggi lagi yaitu menjaga kekhusyuan. Ya menjaga apa? Kekhusyuan dalam sholat ya. Jangan sampai kita lalai di dalam sholat kita, yaitu ngelantur kemana-mana pikirannya ya, bacaannya nggak fokus seperti itu. Ini paling tinggi nih ya, khusyuk. Nah, ini wahum ala sholatihim yuhafidun. Orang yang menjaga, memelihara sholatnya
adalah salah satu ciri orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Kenapa bisa begitu? Kaitannya apa gitu ya? Karena di dalam Al-Quran sebagian besarnya adalah perintah-perintah untuk sholat, ya, untuk ibadah. Dan perintah yang paling utama di antara ibadah yang diperintahkan yang paling utama yang biasa disebutkan itu dua aja, sholat, zakat. Gitu ya. Ini yang sering sekali disebutkan. Ibadah banyak, ya, ketakwaan banyak. Seperti misalnya wasiat Luqman kepada anaknya, ya. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Tegakkanlah amar ma'ruf, nahi mungkar, dan sabarlah atas apa yang menimpamu, musibah yang menimpamu. Ya. Nah, ibadah banyak tapi Luqman kasih wasiatnya sholat aja. Karena apa? Sholat yang paling utama. Kalau mau kasih wasiat semua kan panjang nanti gitu ya. Sholat kemudian jangan lupa sedekah, kemudian jangan lupa ini, jangan lupa itu, panjang. Nah, maka secara umum aja karena wasiat itu ringkas, yang paling pilih yang paling penting di antara yang penting sholat gitu ya. Karena memang kalau sudah sholatnya terjaga dan terpelihara, maka insya Allah ibadah-ibadah yang lainnya mengikut, gitu ya, mengikut insya Allah, gitu ya, seperti itu. Ini karena sholat, dan kita tahu juga di akhirat juga bahkan indikatornya ringan hisab kita yaitu di sholat, gitu ya. Kalau ringan hisab sholat kita, udah insya Allah ringan semua hisab yang lainnya. Nah ini ya, wahum ala sholatihim yuhafidun. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pendengar serta pemirsa radio GIC dan GIC TV yang dicintai oleh Allah, demikian tilawah, terjemah dan tafsir kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang telah sama-sama kita pelajari di kesempatan pagi hari ini. Kita harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kemanfaatan ilmu kepada diri kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.